Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Preferensi Mahasiswa dalam Memilih Atribut Laptop Menggunakan Analisis Conjoint. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zaskia Rahmasari Yudiharsa dengan NIM 24108. Untuk pendahuluannya sendiri, yang pertama adalah latar belakang. Laptop kini menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, namun banyaknya pilihan merek dan spesifikasi membuat konsumen sering bingung menentukan pilihan. Oleh karena itu, analisis preferensi konsumen diperlukan untuk mengetahui atribut dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian laptop, sehingga dapat membantu konsumen membeli dengan tepat sekaligus menjadi masukan bagi produsen dalam merancang strategi produk pemasaran. Untuk rumusan masalah sendiri, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam membeli laptop. Yang kedua, laptop dengan atribut seperti apa yang akan dibeli. Dan ketiga, metode analisis apa yang dapat digunakan dalam menentukan preferensi konsumen. Nah, di tinjauan pustakannya sendiri itu, menurut Eduardo dan Krisdianto, laptop adalah jenis komputer pribadi yang dirancang untuk probabilitas dan penggunaan di berbagai tempat kerja. Menurut Harman, faktor utama yang dipertimbangkan mahasiswa dalam membeli laptop meliputi komponen utama, ukuran layar, harga, baterai, merek, touchpad, dan sistem operasi. Menurut Fauzi dan Supardi, analisis conjoint adalah perangkat ukur multivariat yang digunakan secara luas dalam mengevaluasi produk. Selanjutnya, di metode penelitian, ini tuh berisi langkah-langkah yaitu yang pertama kan pembuatan stimuli. Nah, sebelum pembuatan stimuli ini tuh kita harus menginput data-data kayak atribut dan level ke SPSS. Jadi kita harus mengetahui atribut dan level apa yang akan kita pakai. Lalu tujuan untuk stimuli sendiri ini tuh untuk mengetahui apa sih yang akan kita tanyakan kepada responden nantinya. Lalu itu penginputan data responden. Setelah kita melakukan isi kuesioner, kita input datanya ke SPSS. Lalu selanjutnya itu penginputan singkat agar nanti itu mengetahui hasil outputnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Rahmasari Yudiharsa, NIM 24108. Di sini saya akan melakukan analisis preferensi mahasiswa dalam memilih atribut laptop menggunakan analisis conjoint. Di sini saya udah punya hasil kuesioner dari 20 responden. Sebelumnya kita klik new data, lalu ke Excel, kita blok, terus kita copy semuanya. Ini benar. Copy, terus ke halaman yang baru, klik kanan, paste with variable name. Setelah itu ubah ke variable view. Habis itu ke measure, ini yang responden diganti dengan nominal, dan yang jawaban responden ini diganti dengan scale. Setelah itu kita ke file, save, ke file yang di analisis conjoint tadi yang ada stimulinya. Lalu file name-nya ini diganti dengan data underscore penelitian underscore conjoint, terus di save. Nah,
setelah itu buka sintaks ini. Bentar. Ini untuk conjoint plane, ini kan tempatnya di local disk C, terus ininya juga di analisis conjoint disesuaikan. Lalu untuk datanya di analisis conjoint, terus namanya kan data penelitian conjoint, jadi ini salah, ini dilanjut dulu. Terus P1 tuh P9 ini sampai 16, soalnya tadi jawabannya pertanyaannya sampai 16. Ini tadi ada harga, kapasitas, RAM, daya, ukuran. Ini diganti daya. Ini diganti ukuran. Ini printnya udah semua kita copy, terus masuk ke file yang ini, yang data penelitian conjoint, masuk ke file, terus new, terus sintaks. Nah, kita paste yang sintaks tadi, terus ke run. Nah, selanjutnya ini tuh hasil dan pembahasan. Ini untuk hasil dan pembahasan di responden pertama. Untuk nilai utilitasnya tuh responden pertama prefer ke harga 5 juta hingga 8 juta dengan kapasitas 512 GB SSD dengan RAM 16 GB dan daya 5-8 jam dengan ukuran 15-16 inci. Untuk atribut yang berpengaruh menurut responden pertama yaitu yang pertama RAM, daya, lalu yang paling tidak penting menurut responden pertama yaitu kapasitas dan ukuran dengan nilai yang sama, dan harga. Untuk korelasinya sendiri ini signifikan karena di bawah 0,05. Lalu di overall statistik di nilai utility-nya itu seluruh responden itu prefer ke harga di 5 juta hingga 8 juta dengan kapasitas 12 GB SSD dengan RAM 16 GB dan daya itu lebih dari 8 jam dengan ukuran 15-16 inci. Untuk atribut yang paling penting menurut seluruh konsumen yaitu daya, lalu harga, dan atribut paling nggak penting itu RAM, ukuran, dan kapasitas. Untuk korelasinya sendiri ini tuh signifikan karena di bawah 0,05. Nah, ini hasil dari analisis kita tadi. Lalu untuk interpretasi pertama yaitu utilities. Berdasarkan responden pertama dengan nilai utility estimate, responden pertama ini cenderung suka dengan laptop dengan harga 5 juta hingga 8 juta rupiah dengan kapasitas 512 GB SSD
dengan RAM 16 GB dan daya lebih dari 8 jam dengan ukuran 15 sampai 16 inci. Untuk important values-nya, responden pertama ini tuh menganggap atribut tertinggi itu berada di RAM sebanyak 33,333% dan daya 25%. Lalu atribut yang paling dianggap tidak penting yaitu kapasitas dan ukuran dengan nilai yang sama yaitu 16,667% dan harga 8,333%. Nah, untuk korelasinya sendiri, baik percentage error dan Kendall's Tau, nilainya ini sama-sama 0,0000 atau kurang dari 0,005 yang artinya ini dianggap signifikan atau akurat. Terus yang kedua ini untuk nilai utility-nya, responden kedua ini lebih memilih laptop dengan harga 5 juta hingga 8 juta rupiah dengan kapasitas 512 GB dan RAM 16 GB dengan daya lebih dari 8 jam dengan ukuran 13-14 inci. Untuk important values menurut responden kedua ini tuh daya lebih dianggap berpengaruh, daya berada di tingkat tertinggi yaitu 43,590%, lalu ada harga 25,641% dan atribut yang dianggap tidak berpengaruh yaitu kapasitas dan RAM yang nilainya sama yaitu 12,821% dan ukuran 5,128%. Untuk korelasinya sendiri baik dari percentage error dan Kendall's Tau, nilai signifikannya ini tuh 0,000% atau kurang dari 0,005% yang artinya nilainya tersebut signifikan atau akurat. Nah, pada overall statistik ini berdasarkan nilai utility estimate, pada tiap level atribut konsumen ini lebih memilih laptop dengan harga sekitar 5 juta hingga 8 juta karena nilai utility estimate-nya itu 0,5. Sedangkan laptop dengan harga kurang dari 5 juta dan kurang dari 8 juta ini bernilai utility estimate-nya ini bernilai negatif. Pada kurang dari 5 juta ini nilainya min 0,175 dan lebih dari 8 juta ini nilainya min 0,325, artinya mengurangi tingkat kesukaan konsumen. Nah, pada kapasitas, konsumen lebih memilih laptop dengan kapasitas 512 GB SSD dibanding dengan 1 TB SSD or HDD yang nilainya 0,02. Sedangkan pada kapasitas 256 GB SSD, konsumen ini tingkat kepuasannya itu berkurang karena nilai utility estimate-nya itu min 0,117. Dan untuk laptop dengan RAM yang 16 GB ini lebih disukai daripada 8 GB karena nilai utility estimate-nya ini lebih besar di 16 GB yaitu 0,3 daripada 8 GB yang nilainya itu cuma 0,25. Sedangkan pada RAM 4 GB ini nilainya negatif di min 0,325. Dan untuk dayanya sendiri, konsumen itu lebih memilih laptop dengan daya baterai itu lebih dari 8 jam karena nilai utility estimate-nya itu 0,906. Sedangkan daya yang kurang dari 5 jam atau sekitar 5-8 jam ini kurang diminati karena nilai utility estimate-nya itu bernilai negatif. Pada daya yang kurang dari 5 jam ini nilai utility estimate-nya itu min 0,6 dan di 5 dan untuk daya 5-8 jam ini cuma sekitar min 0,306.
dan terakhir yaitu ukuran. Konsumen lebih memilih ukuran laptop pada 15-16 inch karena nilai utility estimate-nya itu 0,244, sedangkan pada ukuran 13-14 inch dan 16 inch ini kurang diminati karena nilainya itu negatif, karena nilai utility estimate-nya itu negatif. Nah, sedangkan pada important values, faktor yang paling diminati oleh konsumen yaitu daya, yaitu sebesar 38,411%, dan yang kedua itu harga, yaitu 20,3%, dan selanjutnya yang ketiga RAM 15,378%, yang keempat ukuran yaitu 13,508%, dan terakhir kapasitas yaitu 12,403%. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsumen ini prefer terhadap laptop yang memiliki daya karena di sini nilainya itu 38,411%. Jadi yang pertama itu daya, yang kedua itu harga, terus RAM, ukuran, dan kapasitas. Nah, pada korelasinya sendiri ini, baik percentage error dan Kendall's Tau ini signifikannya itu di bawah 0,05, yang 0,05 yaitu nilainya itu 0,000. Artinya ini tuh signifikan karena kurang dari 0,05. Nah, pada nilai percentage error ini kan nilainya tuh 0,978, atau bisa dibilang konsumen ini memilih atribut Nah, kesimpulannya berdasarkan nilai utility estimate, konsumen itu lebih memilih laptop dengan harga 5 juta hingga 8 juta dengan kapasitas 512 GB SSD dengan RAM 16 GB dan daya lebih dari 8 jam dengan ukuran 15-16 inci. Selanjutnya, pada correlation, baik nilai percentage error dan Kendall's Tau itu sama-sama signifikan karena nilainya ini kan di bawah 0,05, nilainya ini kan 0,00, jadi dianggap signifikan. Dan untuk nilai percentage error ini kan 0,978 atau dapat dikatakan 97,8%, yang mewakili preferensi konsumen di seluruh atribut ini, di penilaian ini, sedangkan 0,2%-nya itu diwakili oleh faktor di model lain. Nah, selanjutnya berdasarkan analisis konjoin yang telah dibuat, strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu buka segmentasi pasar yang besar, yaitu kan tadi kita udah ketahui kalau konsumen itu lebih prefer ke daya yang lebih dari 8 jam. Itu karena kebanyakan mahasiswa atau pekerja yang sehari-harinya itu memakai laptop itu butuh laptop dengan kapasitas baterai yaitu lebih dari 8 jam. Lalu untuk pengembangan produknya sendiri yang dapat ditawarkan selain baterainya itu harga yang berkisar 5 juta hingga 8 juta, lalu kapasitas dengan 512 GB SSD dan RAM
16 GB dan RAM 8 GB. Baik, untuk hasil lebih jelasnya ada di video selanjutnya. Penutup, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa atribut daya, harga, RAM, ukuran, dan kapasitas merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan preferensi konsumen terhadap laptop. Dari keseluruhan variabel tersebut, kapasitas terbukti menjadi yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hasil uji signifikansi menunjukkan nilai kurang dari 0,05 yang berarti model penelitian ini valid dan atribut yang diuji memang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian laptop. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.